从此也能拥有修炼、进化之心，无法把手刃仇人的机会。有可怕的强者在里面。看来黑色金属那个不对。进。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-200. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Lo Feng telah menyelesaikan pertarungan dengan Master 7 Pedang, yang mana hal itu telah membuat namanya sebagai Yang atau Raja Sungai Pedang menjadi begitu terkenal. Bahkan saking terkenalnya, untuk sementara waktu, Lo Feng tidak akan menggunakan identitas tersebut. Lo Feng juga telah kembali ke kota kekacauan untuk bisa menyelesaikan beberapa tugasnya, seperti ujian di jembatan Tongtian maupun hal lainnya. Karena bagaimanapun, tidak lama lagi Lo Feng itu akan kembali melanjutkan perjalanan panjang. Sebelum itu, Lo Feng memutuskan kembali ke bumi. Tapi Denny dibuat terkejut dengan apa yang telah terjadi di sana. Pasalnya, para manusia bumi telah ditindas oleh para imigran. Yang mana hal ini tentu saja membuat Lo Feng sangatlah marah. Sebagai penguasa bumi, Lo Feng pun memberikan peringatan keras kepada mereka. Setelah semua itu, barulah Lo Feng akan melanjutkan perjalanan. Dan tugas pertamanya adalah menghabisi sosok yang telah melakukan penyerangan kepada Huyanbo, yakni Raja Tangan Ajaib. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Raja Tangan Ajaib meminta ampun kepada Lo Feng karena dia yakin tidak pernah sekalipun berurusan dengannya. Jadi dia meminta penjelasan mengapa hal ini terjadi. Raja Tangan Ajaib juga akan menghabisi para budaknya karena sudah melihat dia diperlakukan seperti ini. Sedangkan Babata meminta Lo Feng untuk segera menghabisinya. Lo Feng paham dan dia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Yang mana Raja Tangan Ajaib langsung menjadi donat. Ia kembali meminta penjelasan mengenai alasan Lo Feng menyerang dirinya. Tapi di sini Lo Feng hanya diam saja dan mengeluarkan senjata yang dikenali oleh Raja Tangan Ajaib. Babata meminta agar dia sendiri yang menghabisi Raja Tangan Ajaib. Kemunculan Babata seketika saja dikenali olehnya, di mana ia merupakan AI milik Huyanbo. Kala itu Babata bisa dengan jelas melihat tuannya dihabisi oleh Raja Tangan Ajaib. Berhubung Babata itu sudah mendapatkan jantung barunya, membuat dia dapat mengalami evolusi. Dengan tubuh fisiknya, maka sudah jelas Babata memiliki kesempatan untuk berkultivasi dan bahkan berevolusi lebih jauh lagi. Sebuah pedang pun Lo Feng keluarkan, yang mana tentu saja pedang ini sudah diberikan racun Peimo. Babata langsung saja menyerang Raja Tangan Ajaib dan membuat tubuhnya terbelah menjadi dua. Ia berusaha untuk melarikan diri, tapi Lo Feng tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Karena bagaimanapun Raja Tangan Ajaib harus mati pada hari ini juga. Selain itu, para bawahannya juga telah Lo Feng habisi. Yang mana kini hanya tinggal para budaknya saja yang membuat mereka ketakutan dan memilih untuk melarikan diri. 从此也能拥有修炼、进化之心，无法把手刃仇人的机会。 Berbagai serangan yang telah Lo Feng lakukan tentu saja telah menghabisi Raja Tangan Ajaib. Babata pun merasa lega karena dendam gurunya yang selama ini dirinya pendam sudah diselesaikan. Ia harap Huyanbo bisa melihat hal itu. Babata tidaklah bisa menahan air matanya karena bagaimanapun tuannya sendiri yang menyerahkan seluruh warisan kepadanya. Dan ia tidak pernah sekalipun memberitahu Lo Feng tentang musuhnya. Karena Babata tidaklah ingin mengingat kenangan buruk itu. Tapi hari ini, akhirnya dia telah berhasil membalaskan semua dendam tersebut. Lo Feng meminta Babata untuk menangis sepuasnya dan dia tidak akan mengganggunya. Sepertinya Lo Feng dan Babata akan berpisah dulu. Kita pun diperlihatkan dengan rekan-rekan Babata yang sepertinya sudah bisa beristirahat dengan tenang. Sim berpindah ke alam semesta Huha, di mana Lo Feng tahu betul ada kelompok makhluk hidup istimewa yang sejak awal tinggal di bintang Giok S.
Klan itu bernama Douge. Mereka sangat cantik dan polos dan tidak memiliki alasan menghabisi orang lain, karena itu adalah permainan bagi mereka. Klan Douge juga saling melindungi satu sama lain. Selain itu mereka lahir dengan sifat yang begitu dingin. Tidak hanya itu, mereka ini ratusan kali lebih kuat daripada manusia. Berdasarkan petunjuknya, plat logam hitam yang ia cari berada di tempat tersebut. Tapi yang menjadi masalah adalah mencarinya, karena bagaimanapun tempat ini sangat berbahaya. Lo Fong meminta Tian Chen untuk mengirimkan satu budak yang memiliki pergerakan yang lincah, di mana seekor monyet pun telah dikeluarkan. Lo Fong sudah mengirimkan titik koordinat kepadanya. Selain itu, monyet ini juga harus selalu menyalakan detektor mininya, supaya dia itu bisa tahu di mana lokasinya dan membuat dia selalu terlindungi. Monyet ini paham dan langsung saja mulai melakukan pergerakan. 据虚拟宇宙公司资料集，就比人类强上100倍。华秘境的冰玉星蛋，但主人隐匿自己行踪，防止被发。 Baru saja tiba, dia langsung merasakan hawa dingin yang begitu kuat. Selain itu, dirinya juga langsung mengeluarkan sebuah alat yang mendeteksi tempat itu. Berhubung tuannya itu meminta dia mencari plat logam hitam, jadi monyet ini segera melakukan pencarian sebisa mungkin. Ia telah masuk lebih dalam dan saat ini mata monyet tersebut telah terhubung ke mata Lo Fong. Jadi apapun yang dia lihat dapat Lo Fong lihat. Tapi ia dikejutkan oleh kemunculan dua orang dari ras Douge, yang sepertinya mereka masih belum tahu ada penyusup di tempat ini. Karena mereka itu hanya akan pergi untuk melihat patung es. Sedangkan monyet ini segera keluar dan berhubung kedua ras Doku itu keluar dari gua di depan, jadi Lo Fong memintanya untuk pergi lebih dalam. Perjalanan teruslah dirinya lakukan hingga Lo Fong dibuat terkejut karena jauh dalam planet itu terdapat sebuah istana. Tapi monyet ini seketika saja ketakutan karena merasakan kehadiran sosok kuat di dalam istana tersebut. Lo Fong memintanya untuk menghindari istana itu dan lebih baik menjelajahi seluruh planet. Lo Fong sudah tahu kalau area luar semuanya terbuat dari es. Sepertinya logam hitam tersebut memang berada di dalam istana. Alhasil dia pun meminta monyet itu untuk masuk lebih dalam ke istana, yang mana sepertinya istana itu tidaklah memiliki penjaga. Jadi monyet ini bisa masuk dengan mudah. Di dalam sana terdapat begitu banyak harta karun, tapi tidak ada satupun logam hitam yang dicari oleh Lo Fong. Sebenarnya monyet ini sudah kesana kemari, tapi tetap tidak menemukan lokasi dari logam hitam. Tidak yang menyerah, monster ini pun terus kesana kemari lagi. Tapi ia seketika saja dibuat terkejut dengan kemunculan salah satu ras Douge yang langsung saja membekukan si monyet. 有可怕的强者在里面。看来黑色金属那个，不对。 Lo Fong juga telah kehilangan sinyalnya, yang mana sepertinya serangan barusan tidaklah biasa. Jika Lo Fong melakukan penyusupan pada hari itu, pasti dia akan ketahuan. Lo Fong teruslah memikirkan bagaimana cara dia memasuki tempat itu, karena kemungkinan besar harta itu memang berada di dalam istana. Pada akhirnya, Lo Fong pun memilih untuk menggunakan klan Mosanya. Dia juga menyamar sebagai salah satu ras Douge bernama Beva. Tapi ras Douge bernama Yao datang. Dirinya yakin kalau Beva kemari juga ingin melihat ras alien yang baru saja dibekukan. Ia pun langsung saja membawanya pergi. Jauh di dalam istana ada sosok bernama Terasa yang merupakan guru Beva dan juga Yao, di mana tujuan mereka kemari adalah untuk melihat ras alien tersebut. Terasa meyakini kalau monyet ini menginginkan bintang giok es dan embun giok es milik mereka. Ia pun memperlihatkan monyet tersebut yang kemungkinan adalah ras iblis. Lo Fong yang tengah menyamar sangatlah terkejut karena ada begitu banyak ras alien yang dibekukan oleh Terasa. Sepertinya kekuatannya itu memang sangatlah hebat. Jadi Lo Fong itu harus berhati-hati agar penyamarannya tidaklah diketahui. Inilah kali pertamanya Wu melihat ras iblis secara langsung dan menganggapnya begitu jelek. Ia meminta pendapat dari Beva yang tidak begitu fokus, karena Lo Fong itu tengah memikirkan jalan keluar dari tempat ini. Yao merasa ada yang aneh darinya. Terasa pun langsung melakukan sesuatu kepadanya yang membuat Lo Fong agak panik. Tapi Terasa ternyata hanya mengelus kepalanya saja. Beva merasa kalau hari ini suasana hatinya sedang buruk, jadi dia tidaklah ingin berbicara dulu. Terasa memahaminya dan meminta Yao untuk tidak berbicara banyak kepadanya. Ia juga meminta Yao untuk mengajak Beva bermain, sedangkan dirinya akan pergi ke dunia virtual. Yao mengajaknya pergi ke toko Mifa, tapi Beva menolak yang membuat Yao memilih pergi sendiri. Sejauh ini rencana Lo Fong berjalan dengan mulus. Ia pun memutuskan untuk melakukan perjalanan.
我有事去一趟熏。心情不好，我就不去了。 Scene berpindah ke sisi lain, di mana beberapa ras doku tengah bermain ski. Di sana ada salah satu di antara mereka yang terjatuh dan membuat semua orang tertawa. Di antara orang-orang itu ada Yao yang tengah beristirahat. Namun dia seketika saja terkejut karena Beva juga kemari. Temannya bingung apa yang telah terjadi. Sedangkan Yao merasa ada yang aneh karena Beva yang sekarang dia temui tersenyum puas. Sedangkan Beva yang sebelumnya seakan-akan begitu diam. Kembali kepada Beva palsu atau Lo Feng, yang mana dirinya sudah sampai di sebuah tempat demi bisa mencari plat logam hitam. Karena harta di sana terlalu banyak, jadi Lo Feng mencoba untuk memindahnya. Hingga akhirnya dia pun berhasil mendapatkannya. Dan begini Lo Feng hanya perlu pergi dari tempat itu secara cepat. Tapi sayang sekali semua itu tidak semudah yang dia duga. Karena Terasa muncul tepat di hadapannya, yang sudah tahu dengan penyamarannya. Serang langsung saja Terasa lakukan, dan meskipun terkena, tapi itu hanyalah klon Lo Feng saja. Terasa tidak menyerah dan segera melakukan pencarian. Tapi siapa yang menduga kalau Lo Feng berhasil lepas dari jangkauan indera Terasa. Ia segera melaporkan ini kepada pemimpin mudanya, dan meminta untuk menyerahkan semua itu kepadanya. Dengan kekuatan yang dia miliki, sosok itu bisa dan mudah menemukan keberadaan dari Lo Feng. Tapi Lo Feng tidaklah bodoh. Dia menggunakan riak energinya untuk bisa menipu pemimpin muda klan Doku. Walaupun begitu, dia memiliki kekuatan yang bisa merasakan jejak energi dari Lo Feng. Berhubung dia memiliki pergerakan yang cepat, jadi pemimpin itu pun menggunakan klonnya untuk bisa melakukan pengejaran kepadanya. Lo Feng sudah sadar kalau dirinya sedang diikuti. Maka karena itulah dia pun mempercepat pelariannya. Hal itu memang dapat mengecoh pemimpin muda tersebut, yang mana dia pun menjadi sangat kesal, karena seakan-akan sedang dipermainkan. Ia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Pemimpin muda mulai melakukan sesuatu yang mana dengan kekuatannya dia mampu melihat di seluruh galaksi tersebut. Bahkan ketika Lo Feng baru saja mengeluarkan kakinya, ia sudah tahu di mana posisinya, dan langsung saja melakukan pengejaran kepadanya. Alhasil, Lo Feng pun terkejar dan diberikan tekanan yang begitu kuat. Selain itu, cincinnya pun telah diambil. Lo Feng memanggilnya sebagai yang mulia, di mana hal itu justru membuatnya marah. Tubuh Klan Mosa pun telah hancur. Tapi dia sangatlah terkejut karena di dalam cincin itu tidak ada plat logam hitam, yang berarti Denny sudah ditipu oleh Lo Feng. Scene berpindah ke sisi Lo Feng, yang mana plat logam hitam sudah berhasil dirinya dapatkan. Untuk tahu apa yang terjadi, ternyata klon Mosa Lo Feng telah meninggalkan plat logam itu ketika sedang melakukan pelarian diri. Dan Chen pun diminta oleh Lo Feng untuk mengambil hal itu. Di saat Lo Feng merasa dirinya telah menang, ia pun seketika saja dibuat terkejut dengan kemunculan dari sosok kuat dari klan Douke. Bahkan Lo Feng sama sekali tidak dapat merasakan kehadirannya ketika memasuki kapal itu. Pada akhirnya Lo Feng pun dibawa ke hadapan klan Douke, yang mana terlihat semua klan Douke tengah berkumpul untuk bisa melihat siapa penyusup yang begitu berani masuk kemari. Terasa terlihat begitu kesal, begitu pula dengan Beva dan juga Yao. Terlebih lagi Lo Feng telah menyamar sebagai Beva dan juga telah menyentuh Yao. Pemimpin mereka menenangkannya karena yang peniru telah dihabisi, sedangkan ini adalah dalang utamanya. Kedua pemimpin ras Douke pun akan memberikan hukuman kepadanya, di mana Terasa meminta agar Lo Feng segera dihukum mati. Tapi kedua pemimpin itu sepertinya memiliki sebuah niatan tertentu, yang mana mereka akan memberikan penyiksaan secara perlahan kepadanya. Semua orang senang karena acara es hujan akan dilaksanakan. Mereka pun yakin ini adalah akhir dari hidup Lo Feng, karena bagaimanapun di dalam portal itu merupakan bahaya yang begitu mengerikan. Sedangkan Lo Feng tahu kalau di depannya merupakan tempat yang paling legendaris dari planet ini, yang mana sepertinya dirinya akan dikirim masuk ke dalam portal itu. Lo Feng sendiri sama sekali tidak menunjukkan ekspresi ketakutan, yang membuat kedua pemimpin Douke merasa tertarik kepadanya, tapi dia itu tetap dikirim ke dalam sana. 自然是得慢，里面就是杀戮场。冰域星带最具传奇的地方，好好享受吧，人们。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya.
Petualangan Lovang masihlah terjadi di tempat itu, di mana terlihat dengan sangat jelas kalau dia terus dikejar-kejar yang membuat Lovang sangat kesulitan untuk bisa mencari tempat yang aman. Sesuai dugaan kalau tempat ini memang sangatlah mengerikan, bahkan diisi oleh musuh-musuh yang sangat kuat. Meskipun gitu, Lovang tidaklah takut. Ia beberapa kali beradu serangan dengan musuh lainnya. Tapi terdapat satu sosok yang sepertinya merupakan lawan yang sangat kuat. Dia bahkan tertawa ketika melihat Lovang. 就出来吧，因我来此的真正意图。空间时刻在，我愿和你聊聊，何必一来？ Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.